Selamat datang kembali di saluran kami. Cerita diawali saat sebuah mobil melaju melewati jalan di pedesaan Inggris. Di jok belakang ada seorang wanita Amerika yang sedang tidur, bernama Greta Evans. Dia dibangunkan oleh pengemudi ketika mereka akhirnya sampai di rumah tempat dia akan bekerja. Pengemudi itu memberitahu dia bahwa pemilik rumah sedang keluar sebentar dan dia harus menunggu mereka di ruang tamu. Greta memasuki rumah dan melepas sepatunya, meninggalkannya di samping barang-barangnya di dekat pintu masuk. Dia menemukan sebuah lukisan, gambar pasangan dengan putra mereka. Mungkin inilah lukisan keluarga tempat dia akan bekerja. Dia masuk lebih jauh ke dalam dan menemukan kamar anak-anak. Ia masuk dan mengambil mainan untuk dilihat lebih dekat. Mainan itu jatuh ke tanah ketika dia dikejutkan oleh seorang pria yang bernama Malcolm yang menyapa dari belakang. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap bahan makanan. Setelah Malcolm memperkenalkan dirinya, Malcolm meminta Greta untuk bergabung dengannya di dapur sehingga dia bisa mengajaknya berkeliling, dan Greta menerimanya. Sesampainya di sana, mereka mulai menyimpan bahan makanan sambil mengobrol. Ketika Greta bertanya tentang putranya, Malcolm ragu-ragu dan berkata dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Mereka tiba-tiba diganggu oleh seorang wanita, Nyonya Hilshire, yang memasuki ruangan dan bertanya mengapa Greta tidak memakai sepatu. Mereka kembali ke pintu untuk mengambilnya, tetapi sepatu itu tidak ada di tempat. Nyonya Hilshire mengatakan bahwa sepatu itu akan kembali, karena itu hanya ulah putranya yang bermain-main. Greta keluar dengan sepatu yang berbeda. Di ruangan lain, Pak Hilshire sedang berbicara dengan putranya, Brahms, yang wajahnya tersembunyi di balik kursi. Kedua wanita itu tiba, dan Nyonya Hilshire memperkenalkan Greta kepada suami dan putranya. Tetapi ketika mereka minggir, sosok yang duduk di kursi itu ternyata adalah boneka. Greta tertawa, mengira mereka mengerjainya. Tetapi wajah serius dari tuan rumah mengatakan bahwa itu bukan bercanda. Malcolm memasuki ruangan dan berinteraksi dengan boneka itu seolah-olah itu adalah orang sungguhan. Malcolm kemudian pergi dan Greta, terdorong oleh reaksinya, mendekati boneka itu, menjabat tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia berharap mereka bisa berteman. Nyonya Hilshire meminta sang ayah untuk membawa barang-barang Greta ke kamarnya, sementara dia menunjukkan kepada pengasuh baru itu semua yang perlu dia ketahui. Begitu mereka sampai di kamar Brahms, Nyonya Hilshire memandu Greta melalui rutinitas harian. Brahms harus dibangunkan setiap pagi pukul 7 pagi dan berganti pakaian bersih, yang diminta Nyonya Hilshire untuk diperagakan oleh Greta. Dia tidak setuju dengan cara Greta melakukannya, jadi dia akhirnya turun tangan dan melakukannya sendiri. Mereka pergi ke tempat berikutnya. Brahms memiliki 3 jam pelajaran 5 hari seminggu dan suka memulai dengan puisi. Berikutnya adalah apresiasi musik, yang sangat penting bagi Brahms dan harus dimainkan dengan agak keras. Beberapa jam kemudian, mereka semua makan malam bersama. Setelah selesai, Greta membawa sisa makanan ke dapur, tetapi Nyonya Hilshire mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak membuang makanan karena mereka berada di pedesaan. Pak Hilshire kemudian masuk, menyerahkan Brahms kepada istrinya, dan membawa Greta bersamanya untuk memeriksa perangkap. Greta mengikutinya keluar dan menemukannya menangkap tikus dari perangkap di taman. Sambil melakukan semua pemeriksaan, Pak Hilshire memberitahu Greta lebih banyak tentang rumah itu, seperti fakta bahwa semua jendela telah ditutup secara permanen. Pak Hilshire mengatakan dia tidak yakin bagaimana mereka sampai pada titik ini, tetapi dia memberitahu Greta bahwa bagaimanapun kelihatannya dari luar, putra mereka ada di sana bersama mereka. Di malam hari, orang tuanya menidurkan Brahms dan mereka berdoa bersama sementara Greta mendengarkan mereka memasukkan namanya dalam doa. Greta menunggu di luar saat mereka mengobrol. Namun, pasangan itu segera keluar beberapa saat kemudian untuk memberitahu Greta bahwa Brahms menginginkannya sebagai pengasuh jika dia mengizinkannya. Greta pergi ke kamarnya untuk menelepon saudara perempuannya Sandy di telepon rumah. Sandy mengatakan kepadanya bahwa dia perlu pergi dan pekerjaan ini sangat cocok untuk situasinya, lalu mengakui bahwa mantan Greta, Cole, telah menelepon rumahnya tanpa henti, bahkan muncul di rumah dan menakuti anaknya. Namun, dia belum memberitahu dia apapun tentang lokasi Greta saat ini dan berjanji tidak akan pernah memberitahu dia. Dia tidak ingin melihat saudara perempuannya terluka lagi. Keesokan paginya, Greta meninggalkan kamarnya saat mendengar suara-suara dan mendapati Nyonya Hilshire sedang memarahi Brahms karena melempar mainannya ke lantai. Pak Hilshire mengejutkan Greta dan meminta maaf atas kedatangannya yang tiba-tiba. Dia mengatakan bahwa sudah lama sekali mereka tidak pergi berlibur, jadi mereka sangat ingin pergi. Dia juga memberi Greta selembar kertas berisi peraturan yang harus dia ikuti setiap hari. Saat Nyonya Hilshire bergabung dengan mereka sambil menggendong Brahms, sang suami memberitahu Greta untuk bersikap baik kepada putranya karena dengan begitu dia akan bersikap baik kepadanya sebagai balasannya. Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya karena istrinya menyela. Greta berjanji akan memperlakukan anak laki-laki itu seperti anaknya sendiri. Nyonya Hilshire memeluknya dan mengucapkan kata maaf di telinganya. Greta mengajak Brahms keluar dan bersama-sama mereka melihat pasangan itu pergi dengan mobil. Begitu kembali ke dalam, Greta tidak mengikuti aturan. Dia meninggalkan Brahms di kursi sembarangan dan menutupinya dengan selimut karena dia membuatnya takut. Lalu ia menuju dapur untuk membuat roti lapis selai kacang dan jeli yang dia bawa ke kursi baca, di mana dia minum anggur dan makan sambil membaca majalah. Akhirnya dia tertidur. Saat itu malam hari ketika dia bangun. Dia meraih nampan dan bermaksud membawanya ke dapur, tetapi berhenti di tengah jalan ketika dia melihat selimut jatuh dari Brahms. Merasa takut dengan ini, dia meraihnya dan membawanya ke kamarnya, dengan ceroboh melemparkannya ke kursi goyang sebelum tidur. Greta terbangun oleh suara tawa anak-anak yang bergema di dalam rumah.
Dia meninggalkan kamar untuk menyelidiki, dan ketika dia mencapai lukisan keluarga, dia mendekat untuk melihat anak itu dan tiba-tiba sebuah tangan mencengkeram leher anak itu. Saat itulah dia terbangun di tempat tidur, dalam keadaan baik-baik saja. Kesal dengan mimpi ini, dia berdandan dan pergi ke kamar Brahms untuk memeriksanya. Dia berada di kursi tempat dia meninggalkannya, dan ada air yang menetes dari matanya. Greta mendekat, merasa gugup karena mungkin itu air mata, tetapi dia segera menyadari bahwa itu hanya air dari kebocoran langit-langit. Dia menemukan pintu loteng dan mencoba membukanya menggunakan pengait tetapi tidak berhasil. Dia mencoba menelepon saudara perempuannya tetapi yang dia dapatkan adalah mesin penjawab. Telepon berdering segera setelah dia menutup telepon, dan Greta segera mengangkatnya, tetapi yang terdengar hanya suara bising statis. Keesokan harinya, Greta berada di gerbang untuk mengambil surat ketika Malcolm datang dengan mobilnya membawa belanjaan. Mereka pergi ke dapur, di mana Malcolm menunjukkan padanya bahwa mereka harus membuang semua sisa makanan ke dalam kantong sampah yang akan dibawanya. Greta mengeluh tentang Malcolm yang tidak memperingatkannya tentang Brahms. Greta bertanya kepadanya tentang cerita di balik boneka itu. Malcolm membawanya ke sebuah makam di dekat rumah. Ternyata Brahms tidak selamat dari kebakaran rumah pada ulang tahunnya yang ke-8, boneka itu muncul keesokan harinya. Malcolm berkata dia tahu semuanya tampak sangat aneh, tetapi tidak berbahaya. Greta menghitung dan menyadari pasangan itu telah hidup seperti ini selama 20 tahun. Malcolm memberitahu Greta bahwa mereka telah mencari pengasuh selama 1 tahun sebelum Greta datang. Malcolm dapat mengajaknya keluar dan menunjukkan kehidupan malam di kota, sambil berjanji tidak akan memberitahu siapapun. Greta menerima tawaran itu setelah memastikan Malcolm mengerti bahwa ini bukan kencan, karena Greta baru saja putus dari hubungan asmaranya. Di kamar Brahms, kita mengetahui semua percakapan di rumah itu sampai ke telinga Brahms melalui dinding. Greta berada di kamarnya sendiri, berbicara di telepon dengan Sandy, menceritakan rencananya untuk malam itu, tetapi tidak dapat meyakinkan saudara perempuannya bahwa ini bukan kencan. Sandy setuju, Greta perlu lebih sering keluar. Saat melirik cermin, Greta melihat Brahms menatapnya dari kamar lain. Merasa takut lagi, Greta menutup pintu. Beberapa saat kemudian, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi, tidak menyadari kehadiran orang lain di kamar yang mengambil gaun dan kalungnya. Ketika dia keluar dan melihat dirinya di cermin, dia menyadari ada sejumput rambut yang hilang, dan tepat setelah itu dia juga menyadari benda-benda yang hilang. Ketika kembali ke kamar tidurnya, dia menemukan semua laci terbuka dan semua pakaiannya juga hilang. Karena takut, dia meninggalkan kamar tidur, hanya untuk menemukan pintu loteng terbuka dan tangga siap untuk dinaiki. Mulai berpikir bahwa itu mungkin penyusup, dia meraih pengait dan memasuki loteng. Begitu dia masuk, pintu tertutup di belakangnya, dan dia tidak bisa membukanya lagi. Ketika dia mendengar suara mobil, dia pergi ke jendela dan melihat Malcolm mengetuk pintu. Dia mencoba membuat suara untuk menarik perhatiannya, tetapi dia tidak bisa mendengarnya. Selanjutnya, dia mencoba memecahkan jendela dengan pengaduk, tetapi dia hanya berhasil memecahkan pengaduk itu sendiri, dan Malcolm pergi. Saat mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu, bayangan manusia mengejutkannya dan dia jatuh ke lantai. Hantaman di kepala membuatnya pingsan. Dia bangun keesokan paginya masih di loteng. Dia mengetahui bahwa bayangan yang dilihatnya tadi malam hanyalah beberapa pakaian di gantungan baju dan menemukan album foto dari masa kecil Brahms. Di antara semua gambar, ada satu lukisan dan foto yang menjadi dasarnya. Brahms terlihat jauh lebih serius. Greta terkejut karena pintu loteng tiba-tiba terbuka sendiri. Greta pergi ke kamarnya, hanya untuk menemukan pakaiannya tergantung di seluruh perabotan. Malcolm datang beberapa jam kemudian untuk membantunya memeriksa rumah itu untuk mencari penyusup, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda pembobolan. Greta mengatakan bahwa Malcolm tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan pakaiannya. Untuk membantunya merasa tenang, Malcolm memutuskan untuk tetap tinggal. Saat bermain biliar, Greta meminta Malcolm untuk menceritakan lebih banyak tentang Brahms yang sebenarnya. Malcolm mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa lagi, tetapi dia jelas berbohong, jadi Greta bersikeras. Malcolm mengatakan bahwa ada 2 jenis cerita di kota itu dan kebenarannya ada di antara keduanya. Pembicaraan yang sopan mengatakan bahwa Brahms adalah anak yang baik, sementara pembicaraan di pub mengatakan dia sangat aneh. Malcolm menceritakan kepadanya tentang hari ketika dia datang ke rumah itu dengan membawa kiriman untuk apa yang seharusnya menjadi ulang tahun Brahms. Nyonya Hilshire sedang membuka hadiah dengan boneka itu, sementara Pak Hilshire berada di ruang biliar, minum dan bergumam bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi. Dia mengundang Malcolm untuk minum bersamanya dan Malcolm bertanya kepadanya tentang Brahms yang asli juga. Sang ayah menjawab, dengan ekspresi patah hati, bahwa anak itu aneh. Setelah memastikan Greta benar-benar baik-baik saja sendirian, Malcolm pergi. Greta pindah ke kamarnya untuk berbicara dengan saudara perempuannya di telepon. Sandy memberitahu Greta bahwa Cole telah datang ke rumahnya lagi. Anak Sandy, yang mencoba menyingkirkannya, memberikan Cole alamat Greta. Setelah menutup telepon, Greta pergi ke kamar mandi untuk menggosok giginya dan melihat bayangan bergerak di cermin. Dia pergi ke kamar tidur Bram, di mana dia menemukan setumpuk kertas di lantai. Dia memperbaiki posisi wajah boneka itu, tetapi boneka itu bergerak sendiri untuk melihatnya, dan pada saat itu, sekali lagi, Greta terbangun di tempat tidurnya. Dia mendengar suara-suara di luar, jadi dia pergi ke pintu dan membukanya hanya untuk menemukan sepatunya yang hilang menunggunya. Karena takut, dia pergi ke kamar Brahms dan mendapati Brahms dalam posisi baru, dengan daftar aturan di sampingnya. Greta berlari kembali ke kamarnya dan mengunci pintu, lalu mencoba menelepon tetapi teleponnya tidak berfungsi. Dia menutup telepon, dan telepon berdering tepat setelahnya.
Ketika dia mengangkatnya, suara anak-anak memanggil namanya dan memintanya untuk keluar. Greta menjatuhkan telepon, tetapi kemudian ada ketukan di pintu. Greta membuka pintu dan menemukan nampan berisi selai kacang dan roti lapis jeli, dan Brahms masih duduk di tempat tidurnya dengan aturan. Greta mendekati boneka itu dan akhirnya mengerti bahwa Brahms hanya ingin dia mengikuti aturan. Malcolm menelepon dan mencoba mengajaknya keluar, tetapi Greta menutup telepon, semua perhatiannya tertuju pada boneka itu. Di suatu tempat yang jauh, keluarga Hilsir sedang menulis surat perpisahan untuk Brahms sebelum mengisi kantong mereka dengan batu dan berjalan ke laut. Keesokan harinya, Greta mulai mengikuti aturan dengan sangat ketat kecuali ciuman selamat malam. Beberapa hari kemudian, Malcolm mengunjunginya karena Greta tidak mau mengangkat telepon. Malcolm juga membawakan surat yang diabaikan Greta. Setelah Greta berjanji bahwa dia baik-baik saja, Malcolm mencoba mengajaknya keluar lagi. Greta menolaknya sehingga Malcolm pergi. Sendirian dengan boneka itu, Greta mencoba membuatnya mengambil buah, meminta tanda kehadiran roh di rumah itu. Awalnya tidak ada jawaban, tetapi ketika Greta meninggalkan ruangan, dia mendengar suara, Brahms telah pergi sendiri. Beberapa jam kemudian, Malcolm kembali ke rumah karena Greta memanggilnya. Dia butuh orang lain untuk melihatnya. Setelah banyak pengujian, dia menemukan Brahms hanya bergerak jika tidak ada yang bisa melihatnya. Untuk membuktikannya, dia menggambar di lantai di sekitarnya dengan kapur, lalu meninggalkan ruangan bersama Malcolm. Ketika mereka memeriksanya setelah beberapa menit, tidak ada yang terjadi. Namun Greta ingin mencoba lagi, jadi dia meminta Brahms dengan sangat baik untuk membantunya. Kali ini, ketika mereka pergi dan kembali, boneka itu tidak lagi berdiri di tempat kapur. Malcolm akhirnya percaya padanya. Mereka mengobrol tentang hal itu setelahnya. Malcolm sekarang mengerti mengapa ini sangat penting baginya dan mereka berciuman. Malam harinya, setelah menidurkan Brahms, Greta kembali ke kamarnya, tempat ia dan Malcolm mulai bermesraan. Seseorang mengawasi mereka melalui lubang kunci, lalu muncul suara musik yang tiba-tiba mengganggu mereka. Mereka turun ke bawah dan mendapati pemutar rekaman sedang diputar dan Brahms duduk di dekatnya. Greta membawa boneka itu kembali ke tempat tidur sebelum pergi ke dapur untuk membuat kopi sementara Malcolm mengatakan kepadanya bahwa akan lebih bijaksana baginya untuk bermalam di kota. Greta menolak. Jadi Malcolm menceritakan kisah lain kepadanya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang gadis kecil bernama Emily Cripps biasa datang untuk bermain dengan Brahms. Mayatnya ditemukan tidak jauh dari rumah pada hari yang sama ketika rumah itu terbakar, dan mereka tidak pernah menemukan pembunuhnya. Greta masih menolak untuk pergi. Ia memeriksa Brahms di kamarnya dan untuk pertama kalinya, ia memberinya ciuman selamat malam sebelum pergi ke loteng. Di sana, dia melihat album foto itu lagi, menemukan foto-foto Emily dan memperhatikan wajahnya yang kesal saat Brahms menatapnya dengan ngeri. Keesokan harinya, setelah kembali ke rumah setelah membersihkan perangkap, dia mendengar suara meja biliar dan mengetahui Cole telah membobol rumah. Mereka makan malam bersama dan Cole mencoba meyakinkannya bahwa dia telah berubah. Malcolm muncul saat itu dan setelah perkenalan yang canggung, dia menggunakan bahan makanan sebagai alasan untuk berbicara dengan Greta secara pribadi. Dia mengatakan bahwa dia khawatir Cole akan menyakitinya, tetapi Greta mengatakan bahwa dia punya rencana. Malcolm meninggalkan rumah tetapi tidak meninggalkan area itu, memutuskan untuk tetap berada di mobil untuk berjaga-jaga. Greta membawa spray dan bantal untuk Cole agar dia bisa tidur di sofa. Cole mencoba meyakinkannya untuk pergi bersama lagi dan menciumnya, tetapi Greta menghindarinya sebelum pergi. Dia membawa Brahms ke kamarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia butuh bantuan. Malam harinya, kita melihat tetesan air jatuh di wajah Cole, dan dia terbangun dan menemukan tikus di tasnya. Sebuah pesan berwarna merah di dinding yang mengatakan keluar, dan boneka itu duduk di dekatnya. Greta berlari ke arahnya ketika dia mendengarnya meneriakkan namanya, dan ketika dia sampai di sana, Cole menuduhnya sebagai orang di balik semua ini. Greta meraih Brahms dan Cole yang marah mulai mengejarnya. Malcolm mendengar teriakan itu dan masuk ke dalam untuk menemukan Cole mengambil boneka itu dari Greta. Dia mulai menggoyang-goyangkan boneka itu sambil berteriak. Karena lelah mendengar Greta dan Malcolm meminta untuk berhati-hati dengan Brahms, ia membanting boneka itu ke kursi. Tiba-tiba muncul suara di dinding dan Cole mendekati cermin untuk mencoba mendengarnya dengan lebih baik. Cermin itu tiba-tiba bergetar, melemparkan Cole ke belakang dan mengungkapkan siapa yang membuat suara-suara itu. Ternyata ia adalah seorang pria dewasa yang mengenakan topeng porselen. Brahms menyerang Cole dan setelah berjuang beberapa lama, ia berhasil membunuhnya. Ia kemudian menangkap Greta, tetapi Malcolm muncul dari belakang dan memukulnya sebelum membawa Greta pergi. Brahms mulai mengejar mereka di dalam rumah. Greta dan Malcolm mencoba mengunci diri di kamarnya, tetapi Brahms mengetahui lorong rahasia di dinding, jadi ia tidak kesulitan untuk menjangkau mereka dimanapun. Setelah berlarian beberapa saat, mereka akhirnya mendapat kesempatan ketika mereka menemukan pintu ke salah satu lorong dinding Brahms, yang akhirnya mereka masuki. Greta dan Malcolm menemukan sebuah ruangan tersembunyi, tempat Brahms tinggal selama ini. Ia memiliki semua yang ia butuhkan dan lebih dari itu. Greta menemukan gaun dan rambutnya di sebuah boneka yang dibuat Brahms untuk menirunya. Ia juga menemukan surat dari orang tua Brahms yang mengatakan bahwa mereka tidak akan kembali dan ia dapat memiliki gadis itu. Mereka kembali ke lorong tersembunyi dan Brahms akhirnya berhasil menyusul mereka. Setelah beberapa kali mengejar, dia melompat ke Malcolm dan menjatuhkannya saat Greta menemukan jalan keluar dan lari dari rumah. Dia berhasil sampai ke gerbang dan berhenti di sana.
menyadari bahwa dia belum bisa pergi, dia harus kembali untuk Malcolm. Kembali ke rumah, dia mengambil obeng yang dia sembunyikan di sakunya sebelum bertemu dengan Brahms. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali untuknya, lalu menggunakan suara pengasuhnya yang berwibawa untuk memerintahkannya kembali tidur. Setelah ragu-ragu, dia menurut. Greta membawanya ke kamarnya dan menidurkannya, dan ketika dia mencoba pergi, Brahms meminta ciuman selamat malam. Namun Brahms meraih lengannya dan bersikeras, jadi Greta tidak punya pilihan lain selain mencondongkan tubuhnya untuk menciumnya. Ketika Brahms menempelkan mulut porselennya ke bibir asli Greta, Greta mengambil kesempatan untuk mengambil obeng dan menggunakannya pada Brahms, mencengkeram lehernya dan mendorongnya ke dinding, berniat membuatnya kehilangan nafas. Untuk sesaat Greta tampak tidak sadarkan diri, tetapi pada detik terakhir, dia tersentak dan mendorong obeng lebih dalam hingga Brahms jatuh. Sepotong topeng pecah dan kita melihat wajah Brahms. Greta bergegas keluar dari kamar untuk mencari Malcolm dan membawanya ke mobil, sehingga mereka dapat melarikan diri dari rumah. Dia tersenyum saat menyadari mereka akhirnya bebas. Film berakhir dengan sepasang tangan yang mengenakan lengan baju yang sangat mirip dengan Brahms, merekatkan boneka itu kembali. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.